Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ekspresi Panatua Zuli perlahan menjadi serius ketika dia melihat Xiaoyan sedang bersiap untuk memulai, sebelum bergumam, selanjutnya akan bergantung padamu. Xiaoyan duduk di depan kuali besar, matanya dengan serius mengamati Ziyan yang melayang di kuali obat. Pilar api putih hitam melonjak di tangannya sebelum mengalir ke kuali obat yang sangat besar. Dengan suhu api surgawi yang naik dengan cepat di bawah kendali Xiaoyan, dalam waktu singkat naga api besar terbentuk di dalam kuali obat yang meraung ke langit saat terbentuk hingga mengguncang kuali besar sampai bergetar. Mulai menyaring gumam Xiaoyan dengan segel tangannya tiba-tiba berubah. Segera naga api besar itu menyerbu ke arah Ziyan yang sedang tidur dengan mata tertutup. Naga api membungkus tubuh Ziyan menyebabkan suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sosok keluar dari sekitar Pulau Naga dan berhenti di atas pegunungan dengan ekspresi serius. Mereka adalah anggota suku naga kuno dan tampaknya menyadari masalah itu, karena itu tidak satu pun dari mereka yang membuat suara karena khawatir mengganggu Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan banyak sosok yang muncul di sekitarnya. Pada saat ini semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar dengan kekuatan spiritual yang melonjak ke segala arah untuk mengendalikan suhu api. Meskipun api di dalam kuali besar terbakar dengan sangat keras, namun pemandangan di dalamnya masih terserap dengan jelas ke dalam pikiran tetua Zuli dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dengan banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulutnya yang menyelubungi di sekitar tubuh Ziyan. Setelah erosi oleh suhu tinggi yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan memancarkan cahaya samar yang berkedip di atas lapisan kristal menyebabkan tubuh Ziyan nampak memancarkan gelombang energi menakutkan. Meskipun api surgawi terus membakar tubuh Ziyan, namun kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Xiaoyan perlahan menutup matanya saat kilatan api dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi, termasuk kristal naga Phoenix ini, pikir Xiaoyan. Panatua Zuli berdiri di langit dengan kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat matanya terfokus pada kuali obat dan ekspresinya benar-benar serius. "Zuli, apa menurutmu dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix?" kata seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pasti ada beberapa kelebihan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dari pertemuan pil saat itu. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang aku pelajari tentang dia selama 2 hari ini, kata Zuli yang matanya terfokus pada Xiaoyan. Kamu harus sadar apa arti Ziyan bagi Pulau Naga Timur kita, kata Panatua yang nampak tegas. Panatua Qiyu tidak perlu terlalu khawatir, meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, namun kondisi suku naga kuno kita saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kita. Selain itu Ziyan juga meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan seperti itu, sepertinya dia sangat percaya diri pada Xiaoyan, kata Panatua Zuli. Itu bagus, Ziyan saat ini satu-satunya orang dalam suku naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, sepertinya suku naga kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Selain itu, Panatua pertama dan kedua semuanya melakukan retreat, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan, kata Panatua Qiyu. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang, kita harus menunggu penyempurnaan sampai selesai dulu dan meningkatkan kewaspadaan. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita ini, mereka pasti akan mengirimkan beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga Raja Naga itu adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul untuk menyatukan kerajaan, kata Zuli dengan ekspresi serius. Qiyu mengangguk mendengar itu, dia melirik Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar sebelum berbalik dan perlahan menghilang bersama dengan para ahli lainnya. Zuli mengalihkan matanya ke Xiaoyan setelah Qiyu menghilang. "Xiaoyan, nasib suku naga kuno di masa depan akan ditentukan olehmu," gumam Zuli. Xiaoyan yang berada di samping kuali obat tampaknya mendengar itu, tubuhnya bergetar dan suhu panas yang luar biasa perlahan keluar dari tenggorokannya saat dia berkata, mengentalkan.
Saat suaranya terdengar, naga api di dalam kuali obat mulai bergetar dan meraung sebelum akhirnya api kehitaman terus ditembakkan dari mulut naga api yang dengan kejam membakar kristal naga Phoenix di tubuh Xian. Di bawah pembakaran api 3000 hijau giok, kristal energi keras yang tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu di depan banyak tatapan banyak ahli yang melontarkan banyak seruan suara kegembiraan yang tertahan. Panatua Zuli tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat itu. Meskipun hanya setetes, namun awal ini sudah cukup menggembirakan, cepat atau lambat Xiaoyan akan melelehkan seluruh kristal itu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Selama dosinya terkuras, Xiaoyan tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Zuli sebelumnya, sebaliknya dia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas langit untuk menyerap energi di sekitarnya. Xiaoyan yang masih bisa bertahan selama 10 hari ini tanpa kelelahan doqi menyebabkan beberapa anggota suku naga kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Hanya pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan dan menelan setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Zuli sebelumnya. Cahaya keemasan segera dipancarkan dari tubuh Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya, energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya dan dengan cepat mengisi kembali doqi yang terkuras. Senyum mengembang di wajahnya saat merasakan dosinya pulih dengan cepat, matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Saat ini kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Xian tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi masih memadat di dalam tubuh Xian. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal, maka Xian bisa bangun. Setelah melanjutkan penyempurnaan selama 1 bulan, kristal es di tubuh Xian pada akhirnya benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix di dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Pada saat itu eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang magis akan lahir sekali lagi. Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat mereka memandang Xiaoyan yang nampak kelelahan. Zuli sedikit mengangguk seraya membelai janggutnya saat dia menatap Xiaoyan dengan kagum, dia baru saja akan berbicara untuk mengeluarkan perintah ketika teriakan kemarahan tiba-tiba bergema di tempat itu. Xiao, kalian semua sangat berani menerobos ke Pulau Naga Timur. Ekspresi Zuli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar, apakah mereka akhirnya datang, pikir Zuli. Sesaat kemudian banyak sosok tiba-tiba muncul di ruang kosong sebelum perlahan mendarat di pulau. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan, seru banyak suara yang mengandung amarah ketika mereka melihat sosok yang muncul. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur? Sungguh kemampuan yang hebat, kata Panatua Qiyu dengan tegas dan muncul bersama banyak sosok lain di langit yang terdistorsi. Orang tua Qiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya atas perintah untuk membawa gadis dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat, kata Xiao, seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas perlahan mengambil 2 langkah ke depan menyebabkan ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Sepertinya Raja Naga Barat hanya ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat, bukankah begitu? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga? Bukankah dia takut bunuh diri? Kata Qiyu dengan tersenyum dingin. Pria besar bernama Xiao berkata dengan pelan, bagaimanapun Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Dia memiliki sekutu yang lebih kuat daripada mereka dengan garis keturunan biasa. Di antara 4 pulau, hanya Pulau Naga Timur ini yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan bangsawan, keberadaan seperti ini tidak akan diterima, kata Xiao. Hal ini tidak tergantung pada 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang bisa diterima atau tidak. Suku Naga kuno saat ini tidak memiliki Raja Naga, namun hanya memiliki mantan Kaisar Naga, karena itu tidak layak menerapkan aturan pada suku Naga apapun, kata Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu orang tua, kali ini saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang itu, kalau tidak masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik, kata Xiao dengan suara mengancam. Kamu berani, kata Qiyu dengan dingin, dia mengepalkan tinjunya dan doqi menakutkan dengan cepat berkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur ini adalah yang terlemah di antara 4 pulau.
Jika pasukan armor naga barat menyerang, pulau ini tidak akan bisa bertahan lama, kata Xiao melambaikan tangannya dan belasan sosok hitam di belakangnya perlahan melangkah maju menyebabkan tekanan kuat berkumpul dan menyebar di sekitarnya. Ekspresi Panatua Zuli di kejauhan perlahan menjadi suram, dia melirik Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar sebelum memerintahkan dengan suara yang dalam. Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan baik, jangan biarkan siapapun mengganggunya. Dimengerti, teriak banyak ahli yang dipancarkan dari pegunungan sekitarnya saat suara Panatua Zuli terdengar. Zuli mengangguk setelah mendengar itu, tubuhnya menghilang dan sekejap muncul di depan Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke arah kelompok Xiao yang berdiri di langit. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan bahkan datang ke sini. Boleh saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Kata Zuli. Kamu memang layak menjadi Panatua Zuli, aku masih ditemukan olehmu meskipun aku bersembunyi di samping, kata Panatua Menyan yang perlahan muncul dari ruang kosong yang terdistorsi seraya menertawakan Panatua Zuli. Jadi kamu sebenarnya adalah Panatua Menyan, kata Zuli berbicara dengan acuh tak acuh. Panatua Zuli, serahkan orang itu, kami telah diperintahkan. Suku naga kuno telah menjadi seperti ini, saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. Tiga Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, kata Menyan menghela nafas sambil menatap Zuli dan berbicara dengan suara yang dalam. Menyerahkannya, omong kosong, apa kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat ditindas? Jika Panatua pertama dan kedua tidak melakukan retreat yang dalam, apakah ketiga Pulau Naga berani datang ke Pulau Naga Timur dan bertindak dengan sombong? Teriak Hei King yang tiba-tiba bergegas ke langit. Hei King, kamu masih saja memiliki temperamen buruk yang diminta untuk dipukuli, kata Xiao melirik Hei King sebelum menoleh ke Menyan. Kita tidak punya banyak waktu untuk, ayo menyerang. Setelah mengatakan itu, armor naga emas di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan saat docinya dengan mengerikan melonjak di tubuh mereka. Tentara naga armor, serang! Dan bawa gadis itu, teriak Xiao melambaikan tangannya. Dimengerti, teriak banyak sosok yang mengenakan armor naga. Doci yang ganas melonjak keluar saat mereka menyerbu ke dalam Pulau Naga Timur dengan tangan mereka mengepal sebelum berubah menjadi cakar naga yang ditutupi banyak sisik. Hentikan mereka, teriak Panatua Zuli dengan suara yang dalam, wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu masuk. Dimengerti, teriak banyak sosok tiba-tiba menyerbu dari dalam pulau setelah suara Panatua Zuli terdengar. Doci yang kuat segera melonjak dan menyapu ke langit, suara benturan teredam dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei King yang ekspresinya dingin dengan keras meninju salah satu sosok hingga sosok itu mundur dan memuntahkan darah. Namun sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, Panatua Zuli tiba-tiba muncul di depannya. Hei King, pergi dan lindungi Xiaoyan, jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku, kata Panatua Zuli dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiaoyan saat ini, karena itu dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke arah Xiaoyan. Zuli, akulah yang menjadi lawanmu, teriak Menyan yang tubuhnya mulai membentuk sisik naga ungu dengan tangannya membentuk cakar naga yang tajam. Saat ini Menyan telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah naga dengan doci yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya setelah transformasi selesai menyebabkan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, aku ingin tahu apakah kamu telah menembus puncak kelas Douzun. Teriak Menyan tersenyum dingin. Kakinya menginjak ruang kosong dan tubuhnya sekejap muncul di depan Zuli sebelum melambaikan cakar naganya dengan kejam. Saat ini, seluruh tempat telah menjadi medan pertempuran yang sengit. Sementara pertempuran sengit terjadi, suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi saat tubuh Ziyan yang semula keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya, dan energi samar yang menakutkan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Hei King menjadi serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar. Sebuah gelombang suara angin yang deras dikirim dari kejauhan menyebabkan ekspresinya sedikit berubah ketika dia menoleh hanya untuk melihat 10 sosok dengan doci yang sangat ganas meluncur ke arah Xiaoyan. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan, teriak Hei King dengan dingin. Segera banyak sosok dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan penyerbu yang masuk menyebabkan pertempuran besar sekejap meletus. Meskipun mereka yang menyerang telah diblokir, namun ekspresi Hei King nampak jelek.
Dia tahu bahwa Pulau Naga Utara juga pasti tidak akan duduk diam setelah menerima kabar. Dengan hanya kekuatan mereka saat ini akan sangat sulit bila ketiganya menyerang bersama. He King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada Xiaoyan dan berteriak, "Xiaoyan, lebih cepat!" Xiaoyan yang kelelahan nampak kaku ketika tangannya membentuk segel dan mengendalikan suhu. 1 bulan tanpa istirahat benar-benar telah memeras dosinya dan pikirannya menjadi kabur pada saat ini. He King dengan cemas menatap Xiaoyan yang kusut, tinjunya perlahan mengencang, dia jelas tahu bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku He King akan menjadi saudara denganmu dan melawan siapapun yang kau minta padaku, gumam He King. Bahkan seseorang yang kuat seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan pada Xiaoyan. Pikiran itu baru saja melintas di benak He King, ketika satu suara bergema dari kejauhan. Jadi gadis itu sebenarnya ada di sini, kata sosok yang tiba-tiba muncul di dekat gunung berapi dengan wajahnya yang nampak buas. Komandan keempat dari pasukan armor naga, Siasa, gumam He King sedikit terkejut saat melihat Komandan Siasa yang tiba-tiba muncul dan segera mengerutkan keningnya. Dengan lambaian tangannya, lebih dari belasan sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan dan memperhatikan pria bernama Siasha ini. He King, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini, kata Siasa melihat He King berdiri di depannya dengan kedua matanya yang menyipit tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Ekspresi He King nampak tenggelam saat dia melihat banyak sosok bergerak maju. Dia mengangguk dan belasan ahli segera memblokir belasan sosok yang bergerak maju. He King, serahkan orang itu dengan patuh, jika tidak darah akan mengalir di tempat ini. Kata Siasa tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul belasan meter di depan He King, mereka saling memandang dengan kejam dan doci yang menakutkan perlahan melonjak. Kita akan lihat apa kamu mampu untuk merebutnya, kata He King dengan ekspresi gelap dan serius saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Siasa hingga membentuk celah spasial. Siasa mendengus dingin saat melihat serangan He King dan segera melontarkan pukulan yang bertabrakan keras dengan tinju He King menyebabkan riak energi liar yang menyebar ke sekitarnya. Kekuatan yang tak tertandingi membuat tubuh Siasa bergetar sebelum menstabilkan tubuhnya, kakinya menginjak langit dan tubuhnya muncul di samping He King saat dia melepaskan serangan yang ganas. He King tertawa keras saat dia menghadapi dan bertabrakan langsung dengan serangan Siasa menyebabkan ledakan keras bergema di sekitarnya. Sementara itu di tempat lain, energi pertarungan juga mengguncang dan merobek ruang kosong hingga membentuk lubang spasial besar dan keduanya juga mundur setelah berbenturan. Tak disangka, kamu telah maju ke kelas Banseng, kata Menyan yang langkah kakinya terhuyung mundur saat matanya dengan tajam menatap Zuli dari kejauhan dan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi, kekuatannya mirip dengan Menyan, tetapi Menyan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya tubuhnya menjadi setengah naga dan setengah manusia membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang sia-sia, kekuatan Pulau Naga Timur adalah yang terlemah. Jika kami bekerja sama, tidak ada lagi cara kalian semua untuk menolak, kamu harus menyerahkan orang itu, kata Menyan mengancam. Jika Panatua pertama dan kedua kami tidak sedang melakukan retreat, kalian dan bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini, kata Zuli dengan dingin. Itu jika hanya mereka datang, kata Menyan tersenyum tipis. Suara Zuli baru saja terdengar ketika satu suara tiba-tiba bergema dari ruang kosong menyebabkan ekspresi Zuli langsung menjadi jelek. Sepertinya Panatua Pulau Naga Utara akhirnya datang, kata Zuli menatap tajam ke ruang kosong yang terdistorsi. Sesaat kemudian ruang kosong tiba-tiba memancarkan riak ketika banyak sosok manusia diselubungi cahaya hijau muncul di langit. Sepertinya saya sedikit terlambat, kata seorang Panatua di langit memandangi pulau yang sudah kacau dan tanpa sadar tersenyum tipis. King Yan, gumam Zuli dengan ekspresi benar-benar tenggelam saat melihat King Yan muncul. King Yan melirik Zuli yang berwajah suram sebelum mengalihkan matanya ke arah Xiaoyan berada. Panatua Menyan, Anda akan memblokir Zuli, aku secara pribadi akan membawa gadis kecil itu pergi. Setelah mengatakan itu King Yan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Zuli menjadi sangat marah saat melihat itu, namun Menyan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Menyan memotong udara saat dia bergegas menuju Zuli. Bajingan, teriak Zuli dengan kemarahan melonjak di matanya,
Doqi yang mengerikan segera melonjak keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam bergegas ke arah Menyan. Sementara Zuli diblokir oleh Menyan, panah tua King Yan sekejap muncul di atas gunung berapi. Dia melirik Xiao Yan yang duduk di depan kuali besar sebelum menatap Ziyan di bagian dalam kuali besar. Keningnya sedikit berkerut saat dia bergumam, inikah pewaris hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan? Dia hanyalah seorang anak kecil, namun tekanan garis keturunannya sudah begitu besar, gumam King Yan. Tubuhnya bergerak dan baru saja akan menyerang ketika Tijian Zunze muncul dari jarak dekat di depannya dengan pedang panjang di tangannya sambil menatap tajam pada King Yan. Kamu mencari kematian, kata King Yan mengerutkan keningnya saat dia melihat Tijian Zunze menghalangi. Dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun, dia tidak akan peduli dengan Tijian Zunze yang menghadangnya. King Yan melambaikan tangannya dan badai energi muncul di depannya sebelum bergegas menuju Tijian Zunze yang ekspresinya nampak acuh tak acuh meskipun ada celah antara dia dan King Yan. Tijian mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya ke bawah, namun ekspresinya segera tenggelam ketika doci telapak tangan King Yan dengan keras menghantam pedangnya hingga dia terhempas menabrak tanah dan memuntahkan darah. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu, kata King Yan yang sudut mulutnya terangkat dengan jijik setelah menghempaskan Tijian Zunze dengan telapak tangannya. Bocah, hentikan apimu, teriak King Yan melangkah melalui ruang kosong saat dia perlahan berjalan menuju ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Xiao Yan tampaknya mengabaikan suara King Yan saat dia menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Langkah kaki King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya ketika Xiao Yan mengabaikannya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan doci melonjak saat dia dengan kejam akan menghancurkan kepala Xiao Yan. Namun ketika tangan King Yan akan menghantam kepala Xiao Yan, mata Ziyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Suara dingin yang mengandung tekanan tak tertandingi bergema di samping telinga King Yan menyebabkan jiwanya bergetar dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Jika dia kehilangan bahkan selai rambut pun, kau akan membayarnya dengan nyawamu? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.